Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Tensura season ketiga episode ke-23 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya kemarin mengakhiri ya berkaitan sama turnamennya, yang dimana kemarin ternyata dimenangkan sama si siapa tuh namanya, Gobeta, karena si itu ngundurin diri. Jadi ketika dua orang beruntung ya, dua orang yang beruntung saling tarung ya, mereka saling beruntung. Yang satu terhindar dari serangan, yang satu lagi bisa menang gitu. Gila. Jadi ya kemarin akhirnya si siapa si Masayuki itu dia akhirnya tahu bahwa Rimuru itu juga orang isekai, dan ya dia sekarang bisa dibilang jadi bestian lah, jadi temen dari si Rimuru kayak gitu. Jadi langsung saja kita menonton episode ke 23 dari Tensura season ketiga. Oke, episode 3 kita mulai saja. 1 2 3. Hari ketiga. Nah, berarti sekarang dungeon ya, hari ketiga ya. Tapi gue baru tau dungeon itu bakal ditonton ya. Really? Jadi dungeon ini cuma semacam event atau? Gila, jadi ini penyemangat ya sih ini. Iya sih, ini project jangka panjang soalnya. Iya, jadi kan apa namanya, projectnya Rimuru kan ini kan project jangka panjang kan soalnya. Beda sama event gladiator nggak tuh? Turnamennya ini, kalau dungeon ini semua orang bakal bisa masuk setiap hari, dan itu akan ngegain duit kepada Rimuru terus menerus kan. Gak masuk ke Jura Tempest. Makanya ya ini project yang besar banget istilahnya, karena ya harus berhasil. Gue penasaran si itu belum ngelakuin pergerakan ya, si yang bocil variabel itu. Gue pikir udah nih. Dia cuma datang doang. Datang makan nih. Dia belum ngelakuin apa-apa juga sih. Oh, tinggal episode ini sama episode berikutnya terakhir. Jadi Arc Festival bakal selesai di episode berikutnya. Pembukaan dungeon labirin. Petir Agung. Basun Sun. Gomez siapa ini? Iya, makanya tiba-tiba partinya ini Eren. Udah lama ya kita gak ngeliat mereka ya. Dia terakhir muncul pas kapan, season 2 season waktu pas pembangkitannya si para yang udah dead kan ya. Pasukannya Masayuki ya. Tapi tantangannya ngapain anjir? Iya, jadi kayak promosi ya. Soalnya si Masayuki kan pasti bakal jadi perhatian. Siapa ini? Oke, who the hell?
Oh, gue lupa. Nyalain audio. Ini siapa anjir? Ini yang mana anjir? Ah, gue lupa tuh. Enggak, itu siapa anjir? Oh, lu kayaknya bisa komentar di bawah ya, tapi anjir gue lupa. Gue baru lupa ya. Oh, baik, nanti mereka pada nontonin ya. Jadi ini bahasa itu kayak cuma show off aja sebelum pembukaan resmi untuk publik nanti. Jadi bahasa ini makanya lewat 4 kelompok inilah. Item. Oke, buat revive ya. Oh, ini yang gue pertanyakan juga kemarin, yang ini dungeon kalau misalkan orang pada dead tuh gimana? Tetap mereka nyediain itemnya. Oh, nice. Oke. Makanya gue bilang 100 lantai mati, Pak. Lu nggak bisa naik lagi. Kalau misalkan apa mereka nggak punya item revive. Gila, tiba-tiba dia nyerang aja. Langsung dites ya. Wow. Ya, jadi dia bener ini ya. Bener diserang aja. Guy, oh namanya Guy. Ya, ini yang mana aja sumpah gue lupa lah. Kapan dia muncul? Season berapa? Season 3 ini? Gila, ada ininya ya. Floor 1 tim Great Lightning. Enggak, itu kameranya pas banget gitu ya. Iya, diganti sama dia karena dia kesel kayaknya. Iya, di otak enggak, bukan karena itu kali, jadi karena emang biar seru aja. Apa gimana? Meningkatkan pengalaman. Gue pikir langsung diganti di tempat enggak ya? Oh iya, buat shortcut juga sih. Makanya kalau pakai jebakan mereka jadi kayak shortcut gitu ke lantai bawah. Let's go. Oh, dan yang ketiga. Apalagi Ramirez? Iya, apa yang kau lakukan? Iya, Ramirez, astaga.
Disuap ya. Kue buatannya Yoshida. Dia ke-spill di situ. Tapi pinter loh Eren loh. Disuap aja. Iya. Sudah ada orang yang korupsi di sini ya, di pemerintahan dari buruh ya. チームカバルは先ほどから宝箱をうまく探し出していますね。小部屋などには宝箱が設置してある場合があるそうです。中には罠もあるので注意が必要とのことでしたぞ。宝箱は金銀銅と3種類があり、 Mas, perak dan perunggu. Oh, ini peti-petinya ya. Oke. 金箱の出現場所ですが、10の倍数階層のボス部屋とのことですぞ。それはどういう意味でしょうか。はい、このダンジョンは50階層の守護者としてゴズール殿が使用。 Gazul. 同様に10の倍数階層にはボスモンスターが階段 Berkelipatan 10. そんな難敵を倒せた者にこそ金箱はふさわしい。その中身。 Oh, peti emas itu cuma ada di setiap lantai per 10 ya. Jadi bahasanya itu kayak bos lantai gitu loh. Ramirez. Iya, promosi sih. Berarti di lantai 10 nanti si Gozul nih. はい、それともう一つ、今ご覧になっておられる通り、一つ一つの階層はとても広く、攻略には何日もかかるのを覚悟してもらいたいとのことですな。1階層目の宝箱は銅箱のみだ。中身まではいじってないだろうな。それは大丈夫であります。 Oke. よし。エレンたちのお手本のような攻略はそれはそれでいい宣伝になるからな。ところで正幸は Oh ya, Mas Yuki gimana? これはすごい。なんとチーム先行。 Oh, udah lantai 3. さすがは先行と呼ばれるだけあって凄まじい速度で。 Lagi gara keberuntungannya si Masayuki nggak sih? なんでだよ。まだ30分も経ってないのにもう3階層目かよ。 Ya, kena jebakan, terus turun, masuk ke lantai. Gila. Emang ngeri sih keberuntungannya Masayuki sih. Ngeri, ngeri. Ini Guy ini siapa ya? Oh, udah maju dengan cepat gitu ya. 迷わず階段を目指してる。魔法か何かで位置情報を把握しているのか。はい。元素魔法。Pemetaan auto mapping. Oke. Oke. Oh, GG juga. Erang. Enggak, maksud gue dia tuh siap. Ah, sumpah gue lupa anjing. Beneran gue lupa. Oke. Peti perak. 先生にもわからないのか。なんだかガイってやつ、すっごい欲望に染まってる感じだね。できれば関わり合いになりたくない人物だな。 Ya, makanya ke Solo kan ini. Dia lagi ngapain ini Veldora? Oh, lagi intro sebelum tarung gitu. Gila, jadi intro kalau ada orang gak masuk gitu, intro bos lah. Oh, gagal tim petir agung ya. Oh, berarti udah balik berkali-kali. ポンコツすぎる。ところでエレンたちはまだ1階層目にいるのか？
いくらなんでも慎重すぎるぞ。ポーションも集まったし、そろそろいいわね。 Oke, rencana apa nih? Masih lantai 1 soalnya. Dia manfaatin jebakannya juga. Jadi itu udah ngumpulin resource tadi. Si bapak mendukung ya. Dua 20 peti perak. Ya, peti emasnya ada di setiap lantai 10 soalnya. Iya, di tempat bos. Oh, ada area boss random juga. Ternyata ada random boss juga. Dia lupa. Ramirez. 結構エグいモンスターもいると思うが、初めから知ってるなら対策も可能だろうしな。 Iya, soalnya secret boss. 慌てないで、カバル、お願いね。ちょっとわざとらしいが。Kalau mereka udah tahu, bener-bener kaget. Udah lantai 5 loh. Geplak lagi. Itu bapak berisik ya. バソンたちのパーティーなら生きるか死ぬかのバトルになったんだろうけどね。でもさ、エレンちゃんたちを基準に考えるのもね。ってお前が言う。 Lah dia yang ngebocorin gitu loh, bodoh lah. Oh, item pedang. Oke. Senjata legend. Tapi misalkan kalau mereka udah dapat item nih, mereka itemnya bakal jatuh atau bakal gimana? Oh, udah selesai. Oke, berarti udah lah ya. Soalnya udah dapat harta karun langka tadi. Ya, makan unik kan. Berarti yang masih paling ke bawah itu ya tempatnya si Masayuki. Batu magi. Oh, buset. Secepat kilat ya. Lantai 10 udah. Soalnya kan dia bakal harus ngelawan si siapa tadi namanya? Aduh, gue lupa. Gozel. Oke. Sorry, Gozel malah 50 ya. Berarti belum cuy, masih nanti kali. Oke. Gila, kalah sekali pukul loh. Itu bos lantai 10 tuh ya. Dapat hadiah apa nih? Dagger. Oh udah gitu doang, ya lantai 10 doang. Oke. Nah, guy nih. Monsternya nggak respawn lagi. Kan itemnya udah ditaruh, iya kan? Ya respawn lagi. Itemnya? Oh, itemnya juga kena respawn juga. Nice.
Gak masa item lu bakal buang-buang air. Ini literally tekor gak sih lu bikin dungeon begini anjing? Ya dan yang mereka jual pun juga cuma item-item biasa. 探索終了まで残り15分です。続けますか？ふざけるな。さっさとボスを復活させやがれ。ボスの復活まではあと28分。 28 menit. 終了時間に間に合いません。貴様らが定めたルールなど、この俺が守る必要など断じてないのだ。明確なルール違反を確認。 Oh. 刑を執行します。 Ini ada di penggambaran juga ya. Jadi kayak ada semacam penalti kalau lo ngapa-ngapain di dungeon. 復活の腕輪の通覚遮断機能を解除します。 Gila. この程度で俺に勝った気か。最終警告。謝罪する気はありませんか？なめるな。この程度の魔法。 Wah, kepalanya dibuntungin. Terus dibalikin lagi kan. A ランクのガイさんが瞬殺。ドライアドは生まれ Ye. Rame seneng ya. たちが鍛えてるから当然の結果だ。おっと、ガイ選手が復活しました。が、しかしこれはミョルマイルさんと違って気絶しているみたいですね。復活の腕輪の通覚遮断機能を解除されておりました。 Oh, jadi KO ya, jadi pingsan. 無視すればこのように鉄槌が下され、獲得したアイテムもすべて没収となります。 Oh, kalau emang peraturannya apaan? Gak boleh nyerang Dryad atau apa? ちゃんと順番を守って正しくダンジョンの攻略を進めてもらいたいものですね。ところでチーム5 Iya, mereka masih di dalam. Iya, aduh. Tewas ya. Udah pada balik semua. どうだったかな。楽しんでもらえただろうか。このダンジョンはもう間もなくしたら Ya, tinggal tunggu publik aja sebenarnya. Meskipun kalau menurut gue tekor gak sih? Soalnya kan setiap 30 menit item bakal ditaruh. ぜひとも挑戦してくれ。 Anggapnya banyak orang yang masuk gitu. Dan yang dijual kan cuma item doang kan. Ada tiket masuknya nggak? この俺に挑戦する権利を授けてやろう。 Oke, kalau udah main lantai 100 ya. こうしてダンジョンのお披露目も無事に終了したのだった。開国祭最終日の夜は盛大な夜会が催された。みんな和やかな雰囲気で何よりだ。 Ya, ini masih baru selesai soalnya. Anjing sih ini. 街はすべての店が Saudara. 開放され、住民はもちろん商人や冒険者、農民らが飲めや歌えの大騒ぎ。人間も魔物もわけ隔てなく、 Oke, seenggaknya berhasil lah ya. ずっとこの平和が続けばいいのにな。祭りの後はどこか物悲しい。この時間が終わるのがもったいないような。 でも明日からはまたそれぞれの仕事が待っているのだ。 Oke. こうさ、俺には最後の大仕事が残っていた。 Satu tugas besar, bayar itu. 金貨の支払い。 Nah, hari pembayaran. Iya, ini yang jadi ini kan permasalahan nih. Soalnya ya itu tadi, kita harus ngebayar vendornya. Tapi harusnya sih aman ya, karena kita udah dapat bantuan uang dari apa Gazel, terus dari si siapa? Elemensia ya, Almesia apa ini? Jadi harusnya aman sih. Tapi gue berarti episode terakhir nanti bakal sampai hari pembayaran doang ya. Berarti si itu cuma datang doang ya si apa? Si Mariabel ya. Jadi Mariabel cuma datang doang buat dia nikmatin festivalnya juga kali. Hidaki kita yakin.
Na 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 na. Du-du-du-du. Oke, preview. Setelah festival. Ya tadi untuk episode ke-23 ya dari Tensura season ketiga. Ya tadi untuk episode ke-23 dari Tensura season ketiga. Jadi episode yang bagus ya. Jadi ini menyelesaikan terkait dengan festival apa namanya festival Jura Tempestnya ya, yang dimana diakhiri dengan tadi para petualang yang dipilih gitu itu berusaha untuk menaklukkan dungeon. Jadi materi ada batas waktunya dan sebenarnya tadi ada beberapa technical juga yang tadi dijelasin ya. Dan satu hal yang gue pertanyakan sebelum pun juga udah dijawab juga, kayak misalkan mereka itu kalau misalkan ada di sini tuh mereka bakal dead atau tidak. Soalnya kan 100 lantai kan. Kalau misalkan mereka dead ya pasti orang pada males datang ke situ, dan ternyata ada item revive-nya. Dan item revive itu kan wajib ya. Kalau misalnya mau masuk dungeon lu harus ada item revive-nya itu. Dan juga tadi juga ada beberapa hal kayak misalkan jadi kalau misalkan boss atau monster atau item itu bakal di revive sepanjang 30 menit. Jadi 30 menit baru akhirnya ada lagi. Jadi emang ada kayak gitu. Nah, kalau misalkan lu berusaha untuk melanggar peraturan. Nah, tadi gue masih belum terlalu ngerti ya melanggar peraturan itu maksudnya ke arah mana. Apakah mungkin kayak ngeganggu rakyatnya atau mungkin ngelakuin hal yang ilegal gitu, atau tadi jelasin gak sih yang melanggar peraturan apaan aja gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan dia melanggar dia bakal langsung di kill gitu ya, dan bahkan efek peredam rasa sakitnya itu bakal dihilangkan sebagai bentuk hukuman lah, intinya kayak gitu. Dan itemnya pun juga kebanyakan item yang dari dungeonnya itu bakal kena sita. Berarti artinya kalau misalkan nih lu udah ngambil itemnya lu udah simpen gitu kan, terus akhirnya lu kena kill, maka itemnya itu bakal tetap ikut ke lu. Itu tadi kan pertanyaannya kan, yang gua bilang kayak misalkan nih kayak lu kena kill nih, misalkan kayak lu dibunuh sama petualang lain. Nah itu satu hal tuh, kalau misalkan lu dibunuh sama petualang lain itu termasuk pelanggaran atau enggak, itu gua nggak tahu ya. Kalau termasuk pelanggaran sih ya bisa jadi sih, jadi kayak PK gitu loh ya. Bahasa di dalam game pun juga ada PK kan, dan itu kena hukuman juga. Jadi makanya ya gua nggak tahu sih. Tapi jelas kalau misalkan lu kena kill dari monster ya lu bakal balik dan itemnya udah ada, jadi harusnya aman sih. Nah, cuma kalau menurut gua ya dengan sistem dungeon yang kayak gini, apalagi dengan setiap itemnya itu, apalagi item itu kan ada item perak perunggu, perak sama emas, dari mana pasti bakal banyak yang ngambil gitu ya. Itu pasti itemnya yang diperlukan itu lumayan banyak, dan maksud gua jujur aja masih tekor sih. Menurut gua dungeon ini benar-benar harus ngeluarin banyak biaya gua ngelihatnya. Tapi apalagi istilahnya dari sisinya Jura Tempest sendiri, mereka cuma ngejual item. Nah gue nggak tahu ya, mungkin kalau yang tahu detailnya bisa komentar di bawah. Tapi tak kenapa gue tuh ngerasanya dungeon ini bakal tekor banget, bakal literally tekor banget, karena mereka kan harus terus maintenance item. Ini terjadi juga di Dungeon People. Tapi kalau Dungeon People mereka punya link sama kerajaan, jadi ada deal-dealan sama kerajaan. Jadi kerajaan itu nanti bakal ngirim item-item kayak pedang dan lain-lainnya itu sembari juga dari sisinya si dungeonnya sendiri mereka gitu, gue lupa. Pokoknya intinya mereka disuruh berdiri sendiri sekira apa gitu. Oh kalau nggak salah batu sihir kalau nggak salah ya. Jadi nge-supply batu sihir atau apa gitu. Itu di Dungeon People. Nah, ada kayak gitu. Jadi asal muasal itemnya itu kan gue tahu lah. Kalau di Jura Tempest kan mereka ada punya penempatnya mereka sendiri, ya pasti bakal kerja tiap hari tuh ya. Tapi yang gue bingung adalah itu tadi, itemnya tuh dibuat dari mana, terus akhirnya asal muasal duitnya itu loh. Apakah mungkin pas mau masuk ke dungeon ini mereka harus masuk ada tiketnya gitu. Misalkan kalau ada tiketnya sih make sense. Jadi kayak misalkan setiap satu party itu dibanderol berapa gitu. Tapi mereka nggak ngomongin kan tadi. Jadi literally lu tinggal masuk aja, harusnya aman gitu. Itu gua nggak tahu sih. Mungkin ya baik lagi ya, dungeonnya sendiri pun juga ya, yang mungkin yang ruginya dari dungeonnya ini tuh cuma di bagian ya itu tadi item yang bakal diambil sama mereka yang akhirnya menemukan peti harta karunnya.
Dan bisa dibilang ya itu tadi peti harta karunnya itu pasti bakal diambil kan item-item, dan itu bisa dibilang ya itu doang kerugian yang terjadi di dungeon. Mungkin akhirnya dengan cuma kerugian itu yang terjadi, akhirnya mungkin lebih banyak pendapatan yang didapetin dari item-itemnya. Misalkan kayak yang paling jelas ya, item yang paling menguntungkan pastinya adalah item revive. Kalau item revive wajib orang mau masuk pasti harus beli itu. Nah itu jadi pertanyaan gue sih, maksud gue gue nggak tahu sih, gue ngeliatnya dungeon ini pasti tekor sih, pasti pasti ini banget mengurangi banyak biaya melebihi keuntungannya. Tapi gue nggak tahu ya apakah ada cara mereka dapat keuntungan lebih gitu. Terus saya kira ya itu kayak gitu lah. Jadi setiap party tadi berusaha untuk dapetin item masuk ke berbagai lantai gitu kan. Ini mah tadi si Rimuru Masayuki akhirnya yang paling cepat tadi partinya. Terus tadi partinya si Eren itu dia yang paling aman, paling moderat, dan akhirnya dapat item unik kan, yang itu adalah pedang yang nanti dipakai sama si yang party temen cowoknya itu tuh yang pakai pedang gitu. Dan akhirnya episode berikutnya nih, dimana episode berikutnya kita bakal ngelihat ya yang bisa dibilang permasalahan yang udah dibahas sebelumnya, yaitu adalah tentang pembayaran vendor, yang dimana ini cukup sulit karena pembayarannya kan mengharuskan Jura Tempest itu membayar lewat emas dari pokoknya emas lah, jadi ada pembayaran khusus gitu. Nah pembayaran khusus ini itu susah dilakuin sama Jura Tempest karena Jura Tempest itu punyanya koin emas perak koin emas besar yang didapetin dari dari Valmut yang sekarang udah jadi Valmens ya. Nah itu kita bakal lihat tuh nanti kayak gimana tuh ya episode. Dan episode bakal jadi episode terakhir berarti ya. Kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke-23 dari Tensura Season 3. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di video kita episode ke-24. Kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.